Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delano Rofak Putra Hendarto dengan NIM G03045 dari kelompok ke-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum anatomi. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan tentang struktur yang ada di struktur yang terkait kasus di atas atau yang digambar. Untuk yang A, apa saja os yang menyusun artikulasi terkait ACL injury? Nah, os yang menyusun artikulasi lutut yaitu ada femur, tibia, dan patella. Untuk yang B, apa saja ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasi tersebut? Ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasi tersebut yaitu ada 4, ligamen cruciatum anterius, cruciatum posterior, ligamentum collaterale mediale, dan ligamentum collateral lateral. Untuk yang anterius yaitu menyambungkan bagian anterior tulang femur dengan bagian posterior tulang tibia. Untuk yang posterior yaitu menyambungkan bagian posterior tulang femur dengan bagian anterior tulang tibia. Untuk yang mediale yaitu berada di sisi dalam medial lutut dan menghubungkan femur dan tibia. Untuk yang lateral yaitu berada di sisi luar lateral atau lutut menghubungkan femur dan fibula. Untuk yang C, apa saja otot tendon yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut? Ya, otot-otot tendon yang berkaitan itu ada 3 yaitu quadriceps femoris, incircularis, dan gastrocnemius. Untuk yang quadriceps femoris yaitu grup otot yang melibatkan vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, dan rectus femoris. Untuk yang ischiocularis yaitu grup otot yang melibatkan biceps femoris, submenus, dan submen membranosus. Dan gastrocnemius yaitu otot betis yang bersatu membentuk tendon Achilles. Untuk yang D yaitu apa saja bursa khusus yang pada kasus tersebut. Nah, misalnya yaitu ada 3, bursa suprapatellaris yaitu terletak di atas patella, bursa prepatellaris yaitu terletak di depan patella, dan ada yang terakhir infrapatellaris yaitu terletak di bawah patella. Dan yang E, apa saja arteri dan vena yang melewati struktur tersebut dan korelasinya. Ya. Itu ada arteri femoralis yaitu membentuk pasokan darah utama ke paha dan lutut. Untuk arteri popliteae yaitu berasal dari arteri femoralis dan memberikan pasokan darah ke daerah lutut dan betis. Untuk venanya subvertikal yaitu vena vena ini membawa darah kembali dari kaki dan lutut ke jantung. Untuk yang lanjut ke nomor 2. Di nomor 2. Nomor 2 yaitu apa itu A? Apa itu plexus brachialis dan apa fungsinya? Plexus brachialis yaitu jaringan saraf kompleks yang terbentuk oleh akar-akar saraf spinal dan terletak di daerah leher dan bahu. Plexus ini memiliki peran utama dalam menyuplai inervasi saraf ke lengan atas dan sebagian dada. Untuk yang B, bagaimana perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer, dan jelaskan struktur ramus, trunkus, divisi, korda, cabang, dan nervus. Oke. Nah, perjalanannya yaitu mungkin aku akan memberikan cabang-cabang terlebih dahulu yaitu ada fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan posterior. Untuk fasciculus lateralis yaitu ada nervus torcalis lateralis, nervus musculus cutaneus, nervus medianus. Untuk yang medialis yaitu ada nervus trocalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus anterobrachymedialis, dan nervus ulnaris dan medianus. Untuk yang posterior yaitu ada nervus subscalaris superior, nervus subscapularis inferior. Nah, perjalanannya yaitu dari ramus saraf gamal yang kemudian bergabung membentuk trunkus. Dan di trunkus ini kemudian membagi menjadi divisi yang selanjutnya bergabung membentuk korda. Korda ini pada gilirannya memberikan cabang-cabang saraf facial yang melanjutkan perjalanan ke lengan dan tangan. Lanjut ke pertanyaan yang C, apa saja nervus yang keluar dari plexus brachialis?
Oke, nervus yang pada bedanya yaitu nervus thoracalis longus. Dan mungkin beberapa nervus yang keluar dari badan mencakup nervus musculatenus, nervus axillaris, nervus radialis, medianus, dan nervus ulnaris. Dan setiap nervus ini yaitu memiliki peran dan beda-beda. Ada yang inervasinya yang khas di daerah lengan dan tangan. Itu yang D, fungsi motornya apa saja muskul yang diinervasi oleh nervus yang keluar dari plexus brachialis. Nervus ini menginervasi sejumlah besar otot, contohnya nervus thorax longus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus muscularis, nervus medianus, nervus ulnaris. Nah, itu dia contoh-contoh untuk nomor 2. Untuk selanjutnya nomor 3 ada dorsum. Lanjut ke soalnya, yaitu ada sebutkan apa saja muskulus penyusun regiodorsum, extremitas superior, dan cara mudah menghafalkannya. Oke. Mungkin agak sedikit panjang untuk ini, yaitu ada musculus penyusun regiodorsum extremitas superior, yaitu ada 3. Latissimus dorsi, yaitu otot yang besar dan lebar yang membentang di bagian bawah punggung, inervasi oleh nervus thoracordalis, origo, dan prospinalis yang di iga bagian terpaling bawah, dan crista iliaca. Ada juga trapezium, otot ini membentuk dari tengkuk hingga punggung atas dan bahu, inervasi oleh nervus accessori dan nervus spinalis, origo dari protuberantia occipitalis externa, ligamentum nuchae, dan insertio di clavicula. Yang ketiga yaitu rhomboid major dan minor. Otot ini membantu mengontrol pergerakan skapula dan mempertahankan posisi di dinding dada, inervasi oleh nervus dorsalis scapulae, origo, dan prospinosus, insertio di margo medialis scapulae. Dan cara mudahnya yaitu baca saja let's train really hard. Oke, di sini ada winged scapula dan punggung normal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa yang kamu katakan tentang winged scapula dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, punggung normal itu seperti yang ada di gambar ya, normal saja. Kalau winged scapula tuh kayak lebih menonjol gitu, kayak apa ya, nonjol, kayak skapulanya itu menonjol. Itu winged scapula terjadi ketika saraf yang mengatur otot stabilisator atau skapula mengalami gangguan, terutama nervus long thoracic yang menginervasi serratus anterior. Mungkin yang terjadi cedera pada nervus long thoracic dapat terjadi akibat trauma fisik, peregangan saraf, atau tekanan pada saraf tersebut. Dan gejalanya yaitu melibatkan penonjolan atau sudut yang tidak normal pada sudut bawah skapula saat melakukan gerakan tertentu. Untuk terapi fisik yang dilakukan khusus biasanya direkomendasikan untuk memperkuat otot-otot yang terlibat dan mengembalikan fungsi skapula dengan normal. Baik, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.